Selamat siang, perkenalkan nama saya Yatri Femi. Hari ini saya akan membagikan tips tentang bagaimana kita meningkatkan motivasi belajar kita. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang apa itu belajar. Belajar merupakan salah satu hal penting dalam hidup manusia. Namun, seseorang merasa malas untuk belajar karena apa yang dia capai tidak sesuai dengan keinginannya. Seseorang yang rajin belajar, dia punya komitmen dalam belajar. Di sisi lain, seseorang yang rajin belajar mengetahui caranya sendiri untuk bersenang-senang. Hal ini dilakukan agar proses belajar lebih menyenangkan. Proses belajar butuh waktu. Meskipun pada awalnya kita susah, tetapi secara perlahan-lahan kita akan menyukai hal tersebut. Jadi saya akan membagikan 6 tips. Yang pertama adalah membuat agenda belajar. Langkah pertama yang dilakukan untuk meningkatkan motivasi belajar adalah dengan membuat agenda belajar yang jelas. Agenda belajar akan membantu kita untuk mengatur waktu dan materi apa yang akan kita pelajari. Dengan demikian, kita akan lebih fokus dan konsentrasi dalam belajar. Cukup dengan membuat agenda belajar, proses belajar yang kita lakukan akan lebih efektif dan efisien. Tips yang kedua yaitu menentukan gaya belajar. Setiap orang memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Setiap metode pembelajaran memiliki kelebihan dan kekurangan. Tentukan apakah kamu termasuk seseorang yang bertipe visual, auditori, atau kinestetik. Dengan mengetahui gaya belajar, kita akan bisa menyesuaikan diri kita dengan materi apa yang akan kita pelajari. Jadi, kita harus menentukan tipe gaya belajar kita. Itu adalah tips kedua. Yang ketiga adalah istirahat. Istirahat termasuk salah satu faktor yang penting dalam proses belajar. Karena dengan kita belajar terus-menerus, tanpa memberikan waktu istirahat akan membuat otak kita menjadi lelah dan tubuh kita pun akan menjadi lelah. Dan jika tubuh kita menjadi lelah, proses belajar kita tidak akan maksimal dan materi yang kita pelajari tidak akan terserap optimal dalam ingatan kita. Selain itu, istirahat juga dibutuhkan agar kondisi tubuh kita tetap fit dan sehat. Tips yang keempat yaitu hindari gangguan belajar. Seringkali gangguan saat kita belajar menghambat proses penyerapan materi. Untuk memperoleh suasana belajar yang baik, kita harus menghindari gangguan belajar yang mungkin terjadi. Aturlah waktu untuk bermain gadget, bermain sosial media, atau menonton TV, agar tidak mengganggu waktu belajar kita. Dan usahakan tidak ada sesuatu di sekeliling kita yang mengalihkan fokus belajar kita. Itu adalah tips yang keempat. Tips yang kelima yaitu cari suasana yang tepat. Sebenarnya tidak ada istilah suasana yang tepat. Semua suasana menjadi tepat jika kita berhasil mengontrol diri kita sendiri. Cari tempat belajar yang nyaman dan membuat kita fokus dalam belajar. Jika perlu, putarlah musik klasik yang akan membuat suasana menjadi lebih tenang. Dan kamu dapat menentukan suasana yang tepat untuk diri sendiri. Terkadang bisa dengan secangkir teh akan membuat suasana belajar kita menjadi lebih sempurna. Tips yang terakhir yaitu belajar bersama teman. Jika kamu merasa bosan dan malas belajar sendiri, belajarlah bersama temanmu. Karena belajar bersama teman akan membantu kita ketika kita menemukan masalah dan akan menjadi penyemangat kita. Belajar dengan sistem diskusi biasanya membuat kita lebih memahami apa yang kita pelajari. Namun,
Jangan sampai belajar bersama teman justru membuat kita tidak efektif dalam belajar karena kita terlalu banyak mengobrol atau bermain. Jadi, untuk belajar dengan hasil yang optimal, diperlukan niat kita dan kemauan kita yang kuat untuk berusaha. Kegigihan dan kepercayaan diri diperlukan agar kita tidak mudah menyerah saat berproses. Hal yang perlu diingat, komitmen diperlukan untuk mencapai sesuatu yang kita impikan. Jangan pernah lupa untuk berdoa dan terus semangat karena kesuksesan menanti kita di masa depan. Semoga apa yang saya bagikan hari ini memotivasi kita untuk terus semangat belajar atau meningkatkan motivasi kita dalam belajar. Terima kasih.